Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa, pada kesempatan ini keluarga saya ada acara rutin tahunan menyambut bulan Ramadan dengan munggahan. Biasanya munggahan itu banyak orang hanya hura-hura, bersenang-senang gitu, kumpul-kumpul sanak famili, keluarga. Acaranya pun macam-macam. Terkadang ada yang karaokean gitu ya, ada yang main ke pantai, ada yang ya hanya masak-masak di rumah bareng tetangga. Nah kalau saya lain lagi, sekeluarga, kakak beradik sampai cucu nih kayak gini nih. Ini juga nih. Ya ada 4 mobil ini melakukan camping acaranya. Lebih dari 8 mobil. Oh 8 mobil. Oh tadi malam datang lagi. Ya, karena masing-masing bawa mobil sendiri-sendiri. Ada yang nebeng juga, yang nggak punya mobil Tapi tidak termasuk sewa. saya. Ya, yang jelas betapa kami mengutamakan kebersamaan, silaturahmi. Oh ya pemirsa, apa sih munggahan itu? Menurut Jaki munggahan dan naon sih? Non ya. Ngawawareg, Pak. Jadi ngawawareg artinya aji mumpung. Sebelum puasa makan yang lebih banyak tuh gitu. Muas-muasin gitu kan. Lah, menurut ini yang paling kasep ini siapa nih? Boy. Abror. Bebas boy. Apa, Bor? Munggahan teh naon? Kayaknya sarua ya mah. Nah, Siapan. pemirsa, ternyata anak muda khususnya dan memang jarang yang menjelaskan apaan sih yang namanya munggahan itu. Munggahan itu diambil dari kata bahasa Sunda sebetulnya. Unggah. Unggah itu naik dari satu titian ke titian yang lebih tinggi. Unggah. Makanya kalau naik taraje apa sih? Tangga. Jadi kalau dalam bahasa kita, Nah ini maksudnya unggah naik tentu saja untuk menaikkan derajat kita. Mempersiapkan Ramadan itu. Nah ini juga orang biasanya menyiapin makanan buat sahur awal. Terkadang dipilih menu yang paling wah menurut ya mawah itu terkadang apa ngomong gimana sih? Tergantung orangnya gitu. Tergantung orangnya. Orang yang suka seneng sate ya sate mulu gitu. Nah, itu yang ikut nongkrong juga. Sinilah kau. Ngapain nongkrong situ nggak kedengaran? Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Habis ambil tamu, Pak. Kita ini nggak terima tamu. Udah duduk saja situ kamu. Nah. Lalu, tapi yang dimaksud dengan unggah itu karena sabda Rasulullah SAW, apa tuh janji Rasul? Man Fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Nah, maksudnya apa tuh? Barang siapa yang gembira ria menghadapi ketemu bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk neraka. Dengekeun. Jadi gembira nih hehehe atau gimana nih gembira ini? Wah, Bang puasa, Bang. Nah? Apa saya puasa? Acarana. Nah, ini berdahar tah. Munggah tadi ya diunggah lah. Bunga. Naikkan dari sini ke mulutnya gitu.
Jadi cek barudak ayeuna mah munggahan teh berarti nguploadan. Unggah. Ngupload. Unduh. Karena orang yang sudah naik peringkatnya yang unggah, yang unggah itu betapa orang yang kualitas puasanya baik, ada sah, ada yang batal. Itu dua macam. Ada batal jadi nggak sah puasanya. Nah itu mah udah batal, bisa juga berdosa. Ada lagi yang batal itu puasanya sah, tapi nggak dapat pahala puasa. Kalau sholat mah ada istilah SBT, sholat bebas tugas. Disiksa memual pedah teu naon, teu puasa. Disiksa memual pedah teu sholat. Gitu. Nanti bukan cara naon-naon. Itu. Nah, karena ternyata barang siapa orang sabda Rasulullah SAW yang dia berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang yang berpuasa dengan dasar keimanan, kalau ihtisaban apa sih? Karena Allah. Karena Allah. Lillah, penuh perhitungan, bukan karena siapa-siapa. Ya. Jadi ini banyak mengganggu, ngitungnya kemana, ihtisab itu kan ngitung ya. Jadi hitungnya selalu, kan kalau menghitung itu, nah ini ada dua nih pengertiannya. Pertama beban iman, yang kedua tentang ihtisaban. Sebelum kita membahas ini, tapi ujungnya, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah memberikan ampunan segala suatu dosa yang pernah dikerjakan dari sebelumnya. Mata kadama min dzanbi, dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dilakukan. Nah ini betapa hebatnya kalau iman. Nah pertama imanan. Pemirsa, puasa ini yang paling pertama harus kita lakukan dalam hati adalah menerima bahwa puasa itu hukumnya wajib dan kewajiban bagi diri sendiri. Jadi walaupun istilah, nah ini urusan keimanan ya. Walaupun dia puasanya penuh, sodakohnya bagus, tadarusnya juga hebat, beberapa kali tamat baca Quran, tetapi hatinya menolak bahwa puasa itu kewajiban bagi dirinya. Lalu kenapa ente puasa? Ya berbaur lah. Masa orang lain puasa saya enggak? Atau pengen kesehatan ya? Atau pengen kesehatan gitu. Hanya untuk kesehatan saja. Karena ada pernah dulu orang tahun 80-an ada banyak orang luar negeri ikut puasa di kita. Tapi ikut sholat enggak. Cuma ikut buka sama itu aja. Targetnya hanya buat kesehatan. Nah orang yang semacam itu, sehebat apapun dia melakukan puasa, tapi kalau dia tidak menerima puasa itu, dia bukan saja tidak dipahalai, tidak diberikan pahala karena puasanya, tetapi juga dia masih terhitung orang yang kufur. Karena menolak perintah Allah. Nah, mana bukti menolak Allah? Menolak firman Allah Subhanahu wa taala, apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini dilanggar. Padahal dalam Islam itu kan yang paling pertama dengekeun raditu billahi rabba. Raditu itu ridho. Lah kemudian kejekat itu beda kan deket atuh tah. Waduh, ini orang cingogonya di sini. Nah. Ini pengunjung sini. Jelangkung. Datang tadi undang. Eman soma Ramadhana imanan wahtisaban. Hadis ini sebagai targhib atau tabsyir, sebagai motivasi bagi orang-orang
yang beriman untuk Surabi, Pak. Pakai telur. melaksanakan salah satu perintah Allah yang termaktub dalam surah Al-Baqarah yang tadi disebutkan, bahwa ketika seseorang berpuasa dengan landasan imanan wahtisaban, berlandaskan dengan keimanan percaya bahwa ini adalah perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa, bukan karena melihat khalayak umum berpuasa, bukan motivasinya karena ada apa tuh yang sore tuh ngabuburit ataupun yang lain sebagainya, tapi dalam rangka bahwa ini adalah titah perintah dari Allah. Maka kalau puasanya berdasarkan hal itu, maka janji Rasul ghufirallahu ma taqaddama min dambi, kesalahan yang ia lakukan selama 1 tahun ke belakang, tapi dengan tidak disengaja ya, jangan sampai ada pengertian nggak apa-apa sekarang berdosa nanti juga ditebus Nanti juga ada puasa gitu ya. Itu janji Allah. Mudah-mudahan melalui hadis ini menjadi motivasi bagi kita bahwa apa yang telah dilakukan, kesalahan yang lalu, mudah-mudahan dengan menjalankan salah satu perintah Allah itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Nah, ini tentang wahtisaban. Jadi tidak boleh ada motivasi lain. Walaupun manfaat dari puasa itu banyak. Kata Rasul, sumu tasihu. Hadis ini memang dhaif. Tapi kan dhaif juga hadis daripada omongan sia. Dan ini, pemirsa, saya mengalaminya sendiri. Bisa dibayangkan waktu dulu itu yang itu berat badannya itu hanya 39 kilo. Betapa kecilnya. Kilometer. Kilogram. Udah hitam, pendek, kecil lagi. Sehingga ada kawan saya mengatakan bahwa saya ini uho. Apa tuh? Uyuhan hirup oge. Nah, saya dicandain sama seorang tabib, katanya puasa. Obatnya mah itu adalah puasa. Saya sempat berontak. Tapi karena saya juga, maksudnya saya berontak itu sempat berdebat. Saya lupa ada hadis ini. Dilakukanlah puasa pada bulan Ramadan itu dipaksain. Masya Allah. Keringat dingin keluar. Lainnya disirah. Puyeng. Tomborin nangtung. Diuke nggak goler deh. Asa naon muter. Nah, sehingga dan makan juga nggak enak. Cuman air putih aja. Kayak orang yang mati geni itu. 3 hari 3 malam begitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Itu salah satu manfaat dari puasa. Menurut Profesor Hembing itu lebih dari 100 penyakit bisa sehat dengan. Jadi wahtisaban ini tidak boleh ada nilai lain. Walaupun kita dapat manfaat dari nilai itu. Nah, ini betapa ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Kan kalau di acara munggahan itu ada banyak amalia. Pertama silaturahmi nih. Kita terkadang jarang ketemu ya. Soalnya orang Cigugur tuh. Gara-gara kadia jadi panggil tah. Abdi Dia di makia Subang patu teh sarua ya. Abdi di Subang tebih ka Oh, Cigugur. itu Subang. Itu tadi. Saya dari Saudi. Nah, ini. Jadi diharapkan dengan adanya acara munggahan ini keretakan atau yang jauh itu bisa lebih mendekat, lebih tafahum begitu ya. Ya paling tidak saya bisa silaturahmi dengan orang-orang Cigugur. No di situ tuh banyak sekali ibu-ibu tuh. Itu anak-anak dan cucu saya juga. Di situ banyak juga orang sininya tiba-tiba karena ada keluarganya. Saya masih keluarganya jadi bisa juga. Terus di silaturahmi ini juga ada saling berbagi kebahagiaan. Matak pelajaran medud. Jadi ada apa? Smile Smile. gitu. Makanya dalam rangka
memwujudkan apa namanya kebahagiaan itu seringkali juga dibikin acara-acara, ya terkadang cerita-cerita jenaka gitu. Karena memang manusia ini satu sama disebutnya itu adalah sebagai makhluk sosial. Satu sama lain saling bergantung, saling membutuhkan. Jadi dia harus bisa menerima dan dia juga harus bisa memberi. Tentu saja untuk ini kita akan menghapus yang namanya kehe, benci, ngewa, nggak suka. Umpamanya kalau si A, katakanlah dia benci sama si B, kalau silaturahminya nggak nyambung, si B ngasih apa saja ke si A karena si A nya benci sama si B, ngasih juga dikit amat, kan gitu. Terus kalau si B ini beli mobil, si A bilang apa? Gua juga tahu lah, dapat kredit. Jadi selalu artinya tuh ngedumel. Dia tidak akan pernah menerima kebaikan dari orang yang dibenci. Maka dengan munggahan ini, rasa-rasa benci, rasa-rasa dendam, kehel, ya itu bisa sirna. Kemudian apalagi antar sesama, gerimis nih, enggak lah, Rahmat. Gerimis mengandung. Ada lagi Rahmat. yang saling memaafkan. Kenapa begitu penting yang namanya saling memaafkan? Karena ternyata Allah itu memang Maha Pengampun. Tetapi kalau dosanya berhubungan dengan sesama umat manusia, maghfirah Allah itu digantungkan kepada maafnya manusia. Ini gimana nih ceritanya? Siapa mau cerita nih tentang maghfirah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah maghfirah itu dalam satu hadis ya. Man dzanna anni dzu qudratin ala maghfiratiz dzunub. Jangan, bentar ya. Pindah sana tuh. Kita berduduk saja. Mau cekap, Pak. Hah? Mau cekap. Tadi itu Berduduk di sini nih. Pelebahana hujan. Kita pindah ke sana aja ya. Pindah yuk ngomongnya, tanggung ngomong. Ya, Mang. Bawaan masing-masing ininya. Bumi pun agak sedikit di dalam. Bawaan. Puasanya, hujannya nggak jadi. Jadi balik lagi ya. Tadi deportasi. Baik, Ji, gimana, Ji? Allah itu Maha Pengampun. Sampai dalam sejarah ya, iblis itu makhluk yang satu-satunya dilaknat oleh Allah. Waktu Nabi Musa alaihi salam munajat di Gunung Turi Sina, iblis memohon ke Nabi Musa, tolong sampaikan ya Musa kepada Allah, tolong cabut laknat saya. Yang kedua, tolong minta diampun semua kesalahan saya. Lalu dari iman iblis ke iman ya. Iya. Lalu disampaikan dalam munajat Nabi Musa kepada Allah, ada satu-satunya makhluk Allah yang durjana, yang pangkatnya dilaknat. Yang pertama laknatnya pingin dicabut, yang kedua pingin dosanya dimaafkan. Kata Allah, man dzanna anni dzu qudratin ala maghfiratil dzunub ghafartu. Yakin, katakan Musa. Pakai sunah we, merah resep pisan mana teh. Katakan, jangankan bibir berbicara untuk minta pengampunan, tong waka ngecelakeun cai mata, kakarak boga sangka mandonna anni dzu qudratin ala maghfiratil dzunub, boga sangka kami mampu kawasa ngahampura dosa hambana, maka gopar.
Allah akan mengampuninya. Lalu disampaikan, tapi ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dosa ente iblis bakal dihampura, tetapi kamu harus sujud ke kuburannya Adam. Kata iblis, Musa, daripada saya harus sujud kepada kuburan Adam, mangalamat ciduh, cadu ngumpuk pabalituk, haram dempat pabalatak, pikir kejah Iblis tandukan. begitu karena takabur dia. Takabur. Merasa dia paling Gengsi. unggul, terbuat dari api, kemudian Adam hanya dibuat dari tanah. Gengsi. Makanya ada keterangan juga bahwa dosa takabur, dari takabur, rasa takabur itu sangat sulit untuk mendapatkan maghfirah Allah. Ya, Berbeda dengan dosa yang ditimbulkan dari nafsu. Ya, seperti kanya Nabi Adam memakan buah huldi karena nafsu, keinginan makan buah huldi ya. Nah, terus gimana? kata iblis, lebih baik saya dilaknat lagi Wah. daripada saya harus Gara-gara takabur, sujud ya? ke kuburannya Adam. Allah itu jelas maha pengampun. Likul lidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Sakit kepala ada obatnya, ada Paramek, kayak Poldanmek, kayak Konimax gitu. Jantung koroner. Penyakit berat ada obatnya, wadawa udzunub al istighfar, dan penyakit Artinya apa? setiap penyakit ada obatnya, ada penawarnya. Wadawa udzunub, obat nak tina dosa mah adalah al istighfar. Istighfar. Jadi dengan ini satu sama lain kita saling memaafkan. Kakak beradik, ya terkadang tidak berebut. Ya. Hah? Sama menantu, ya terkadang rezekinya berbeda-beda karena kita bukan komunis gitu kan. Tapi terkadang itu juga mengganggu kepada hati nurani kita. Alangkah baiknya antara sesama saudara, seiman, suami dengan istri, istri dengan suami, kakak dengan adik, adik dengan kakak. Nah, salahnya juga seorang ayah minta maaf sama anaknya, anak juga minta maaf sama bapaknya. Kemana wae, mana teh bangungan Sebab apa kita rela saudara kita disiksa oleh Allah gara-gara kita tidak memaafkan, tidak memaafkan. Ya, sakit. Jangan sampai seperti iblis tadi. Istri minta Suami. maaf sama suami. Karena memang manusia itu mahalul khotowa Nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya lupa. Artinya ini ada sinonim antara lupa dengan apa? Salah. Boleh jadi dia tidak berniat salah, cuman saya lupa. Jadi ngapain juga ngambek-ngambek, apa namanya, masih kita juga dendam, nggak mau ngampunin dia, wong dia juga ngelakukannya nggak niat. Iya. Jadi lebih baik kita berikan maaf sama, bahkan dengan tetangga sekalipun. Nah, makanya astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minadz dzanbi wal khotoya. Dan permintaan maaf ini kalau orangnya sudah wafat, gimana kita minta maafnya? Ayah kita sudah nggak ada, ibu juga sudah wafat, kakek juga sama. Terkadang kita bukannya sama ayah sama ibu saja, terkadang ada dengan paman. Nah, kalau mereka sudah wafat gimana mintanya? Maka unggahan ini ya, naik level kita dari punya dosa gara-gara kita benci dan sebagainya, lalu satu sama lain saling memaafkan, istri dengan istri, istri dengan suami, suami dengan istri, anak dengan ayah atau dengan ibu, kakak dengan
Adi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kita kadungnya namanya juga orang kelupaan ya. Kelamaan kadung benci. Saya nggak mau maafin dia gitu. Tapi baru denger. Nah, ini dia nih. Baru denger. Ternyata maghfirah Allah ditangguhkan kepada maghfirah sesama manusia yang makhluk. Lah orangnya udah meninggal, gimana ini cara minta maafnya? Maaf gimana? Jadi terkadang jangan dianggap sulit ya ketika ada orang lain yang benci terhadap kita. Tipsnya enteng sih Pak sebetulnya. Jadi Ada caranya. ada caranya. Jadi Solusi. kalau ada orang yang ngata-ngatain kita di belakang gitu misalnya kata itu si Babab itu anu, enteng aja bahwa saya itu berwibawa, dia tidak berani di hadapan saya berbicara. Itu aja kan, itu kan enteng gitu jangan Masuk ke dalam permintaan maaf. Solutif. Memaafkan. Jangan baperan. Itu ya tetangga saya ngomong ngata-ngatain kita loh. Anu. Oh, dia berarti menganggap saya itu orang yang berwibawa. Buktinya dia tidak berani. Ini solusi untuk bisa memaafkan orang lain. Tidak Ini berani. kan pertanyaannya beda. Pertanyaan nggak nyambung kamu. Enggak, ini mah tadinya terkait Nyambung dulu. terkait Jawabannya gimana? Terkait apa? Terkait Minta maaf kepada orang yang sudah tidak ada. Bisa. maka kalau dalam dalam sodako misalnya gini, dalam kita maling misalnya gitu ya, maling tapi orang yang dipalingnya itu sudah meninggal, yang dicurinya itu sudah meninggal, maka salah satu jalannya kalau nggak salah dalam fikih itu sodako seukuran sejumlah uang yang kita curi, maka sodako kan itu. Jadi misalnya uangnya dicuri, diambil sama saya 10.000. Kayaknya bukan misalnya deh. Cepat orangnya. Mempengaya jalan mana? Uang saya dicuri 100.000. Nah, 100.000. Klarifikasi nih. Sudah tidak ada nih. Oh, kalau itu jangan. Sedang tidak ada di tempat. Ya, enggak. Misalnya, namanya juga contoh ini. Contoh. Nah, maka itu cara meminta maafnya bisa disodakohkan Pelaku bisa disodakohkan ke masjid atau siapapun ataupun ke ahli waris sejumlah uang yang dicuri. Minimal sejumlahnya akan lebih baik kalau umpamanya gini. Katakanlah umpamanya Ayang nih. Karena saking akrabnya dengan sahabat itu, Ayang itu kepepet umpamanya. Ya. Waduh. Apalah kepepet? Kita nggak punya niat maling sebetulnya. Tapi kan kalau orang nggak bilang jadinya maling juga. Saya tahu ini baju si sahabat. Wah, ada duitnya, gua lagi kepepet, gua ambil dulu. Katakanlah 200.000. Kalau dulu berarti sekitar 2.000 rupiah. Dan kepepet. Tapi dalam hati nggak niat maling sih. Gitu. Tapi kan ada ini Pak, kalau santai tuh ulima ridho Pak. bisa juga kan. Wah ini hadis pemaksaan. Dan Itu rohnya baru Bang Dapi itu. terus bahkan setiap ketemu sama orangnya sadar itu. Setiap mau ngomong lupa lagi. Sampai akhirnya dia wafat. Ya. Apakah kita karena kita punya utang kemudian karena kan harta mayit itu beli keluarganya. Iya. Lalu kita kasihkan aja ke keluarganya. Atau masuk dalam sedekah itu. Iya kan tadi solusinya ke sodako ataupun ke ahli waris. Ahli waris itu berarti keluarga dari si mayit itu gitu. Dalam rangka kita meminta maaf Dan kepada mungkin orang. lebih baik yang menjadi beban mayit ya orang itu. Bisa menambahkan nggak? Boleh dong. Nggak ada yang larang kok. Kiai dari Saudi. Tapi bukan Wahabi dong. Bukan dong. Paham. Kalau misalnya orang tua ada yang sudah tidak ada, mudah-mudahan Eyang orang tua kita panjang usia. Amin. Sehat walafiat. Seperti ibu saya dan mama
Gimana caranya pastikan ada kesalahan lah, ada kesalahan dari anak ke orang tua atau misalnya kebalikannya. Gimana cara minta maafnya Terhadap orang yang sudah tidak yang ada. sudah tidak ada? Ternyata ada solusi yang baik. Kullu amal ibni adama ya'maluhul walad, kullu amalin solihin ya'maluhul walad yulhaqu thawabuhu li abawaihi walau lam tad'u lahuma. Setiap amal soleh yang dikerjakan ya'maluhul walad, yang dikerjakan oleh anaknya, ya, yulhaqu thawabuhu, maka amalannya akan disampaikan lahuma kepada orang orang tuanya, walau lam tad'u ilaihima, sanajan henteu diniatan ku urang jang eta indung bapak. Nah ini jadi ingat kepada hadis idama tabnu adam In kota amaluhu ila min salasin. ya. Yang dari itu kan wawaladun solihun Yad'ulah. ada yad'ulah. Ya. Berarti di sini terbantahkan. Ya kalau tidak berdoa mah berarti nggak, kalau dari hadis Ya. matan hadis kalau tidak yad'u mah nggak jadi. Tapi ternyata kalau dia beramal baik, Iya. Walaupun tidak diniat. walaupun tidak diniatkan. diniatkan. Tapi kalau dia berbuat buruk, Enggak. enggak ya. Enggak. Nah ini Pribadi. lebihnya Islam. Debat. Ketika berbuat baik dapat, Allah. tapi kalau dia berbuat buruk nggak dapat dah. Nah ini. Jadi jariah yang paling besar itu adalah anak yang soleh. Nah, makanya jadi dengan bisa bersilaturahmi kita saling memaafkan dengan acara munggah, sehingga ini juga munggah lagi, unggah lagi, naik lagi. Dan kita ini dalam salah silaturahmi itu terkadang juga ada saling berkirim, ya, saling bantu. Nah ini kalau berkirim dalam surat Al-Maidah ini panjang nih ya, tapi ujungnya aja wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaknya satu sama lain saling mengingatkan. Ya. Nah ini bagaimana? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini bir itu apa sih bir itu? Baik. Kok asik-asik main? Bir itu bukan sebuah minuman yang kami maksud ya. Ini ngaco lagi. Kalau di sana itu identiknya kepada kemaksiatan ya, karena itu memabukkan. Tapi bir di sini adalah sebuah kebaikan ya. Iya. Kebaikan itu sangat banyak, dan juga kebaikan ini jangan diukur oleh anggapan-anggapan manusia, karena tadi itu bahwa Ini tolak ukur baiknya bukan menurut bukan manusia. tolak ukur manusia. Kenapa? Karena dari tadi juga kalau orang yang sudah teramat-amat benci gitu kan, sebaik apapun tidak akan kelihatan. Itu. Gajah. Jadi di Seberang sini lautan. yang namanya birrun, kebaikan ini adalah menurut Kelihatan. syar'i atau menurut Allah, gitu kan. Dan juga kalau memang ini tidak banyak keterangan tentang terkait dengan puasa pun, kalau secara apa namanya spontanitas, bahwa ada sebuah pertanyaan yang seperti pertanyaan ini berbentuk ingkari. Kenapa Allah kok memberikan kita rezeki, tapi pada bulan puasa ini kok kita harus lapar? Itu kan? Di mana kasih sayang Allah, gitu kan? Itu karena kalau memang ada sebuah penolakan bisa terjadi seperti itu. Kalau memang dia tidak menerima dengan apa yang telah diberikan sebuah keterangan tentang puasa itu apa hikmahnya dan lain sebagainya. Ini kalau secara spontanitas seperti itu. Itulah dia yang namanya kebaikan ini harus diukur dengan otak, dengan takwa, gitu kan? Dengan takwa, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam segi hukum-hukum pun sama, gitu kan? Ada sebuah hukum yang dirasakan merugikan, gitu kan, hingga dalam hatinya tidak ada sebuah penerimaan, dan itu pun bisa ada yang berpredikat bisa mengganggu terhadap akidah, ya. Seperti halnya mungkin banyak lah di lingkungan kita, di sekitar ibadah itu
contoh lah di sholat umpamanya, ketika kita ada uzur sholat, bukan berarti kita tidak wajib sholat, gitu kan? Karena sholat atau agama itu tidak memaksa. Ketika kita harus sholat sesuai dengan seharusnya, yaitu berdiri, gitu kan? Bukan lantas ketika kita tidak mampu berdiri lalu sholat itu tidak wajib, gitu kan? La yukallifullahu Gitu kan, ari anu naon mah anu teu tumari mah gitu. Geus atuh Gusti lah da urang mah teu bisa nangtung na, geus ulah salat teh. Gitu kan? Itu padahal bari diuk oge bisa, gitu kan. Nah, jadi yang namanya baik dan buruk itu belum tentu harus atau harus diukur dengan akal yang sehat. Begitulah. Ini menarik ini. Tadi ada bir. Bir itu kebaikan, saling memberi kebaikan. Terkadang orang berniat memberikan kebaikan belum tentu diterima dengan baik. Nah, ketika kita memberikan kebaikan pada orang lain, jangan diukur apakah dia akan berbuat baik atau diterima atau enggak. Yang penting kita berbuat baik, itu yang satu. Yang kedua, definisi kebaikan ini. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini berbuat baik itu dalam qadirah. Makanya ujungnya itu ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi birunya juga harus dalam posisi takwa gitu. Ini menambahkan ini adanya nih tentang takwa. Kalau ini takwanya takut sama wanita nih. Sedikit mungkin hal menarik terkait saling memberikan kebaikan itu, seringkali hari ini memang niat baik belum tentu diterima baik. Ya. Problematikanya hanya terkait cara melakukan kebaikan itu sendiri. Apalagi kalau dengan nominal ya itu. Nah, terkadang minuman kopi yang begitu luar biasa enak, jika dihidangkannya dilempar kepada meja, itu rasa kopi sudah hilang duluan ya. Gitu kan. Dia lungkun gitu. Iya, gitu kan. Jadi kembali mungkin salah satu kalau ditarik ke jadi ada bukan Indonesia tapi interaksinya juga. Interaksi bagaimana seperti tadi disampaikan, ibadah yang baik memberikan kebaikan itu tidak juga mungkin di satu sisi setuju bahwa kacamatanya melihat kebaikan itu harus memakai kacamata ketakwaan, betul. Tapi secara ibadah itu yang memiliki poin di mana kalau dengan Allah itu mungkin vertikal, horizontalnya pun jangan ditinggalkan. Sebagaimana contoh tadi kita hablum minan nasnya jangan lupa nih, karena sering juga ada nanti kejadian ketika saya melakukan kebaikan tidak diterima oleh orang lain, jatuhnya ya itu mah urusannya kalah ngajak belut gitu. Padahal kan intisari kebaikan melalui ketakwaan itu pada prinsipnya akhirnya itu harus berkesinambungan. Jaga bokong gitu. Jadi anu penting mah orang mah najan si eta ka urang tersebut ge, nu penting urang teu kitu we, bari teu disilaturahmian, bari henteu naon ya. Bari klarifikasi lamun aya fitnah. Nah, itu pun mungkin juga menjadi suatu kesalahan, harus seimbang. Jadi jangan sampai kita menyuguhkan kopi yang enak tapi disajikannya dengan tidak sopan, lantas kita merasa sudah selesai menyebarkan kebaikan. Jadi harus juga diperhitungkan bahwa kacamatanya memang ketakwaan, memberikan kebaikan, tapi di luar itu juga hablum minan nasnya secara horizontalnya juga harus melakukan kebaikan, caranya pun baik harus gitu. Baik ya. Salah satunya munggahan kali ini kalau hanya dilihat makan-makan di rumah pun bisa ya. Minum pun bisa. Tapi kalau makan tidur kalau ini sebetulnya keluarga yang ini agak unik ketika melakukan kegiatan seperti ini, karena Keluarga keluarga tadi itu KH Asep itu bukan Kiai Haji Asep, keluarga hutan kan. keluarga ini kalau berwisata itu mesti ke hutan dulu kayak kami begini. Jadi KH itu keluarga hutan. Munggahan keluarga yang seringkali acara-acara dilakukan dalam kondisi hutan ini dalam rangka salah satunya jujur saja kita adik kakak keluarga sampai cucu
dipaksa untuk saling berinteraksi agar harapannya mudah-mudahan dengan interaksi yang baik, dengan komunikasi yang baik, maka ke depan saling memberikan kebaikan pun dalam koridor kita saling memahami bagaimana caranya memberikan yang baik dengan cara yang baik. Abdi siap nampi ka saya. Nah di luar itu membahas masalah hutang tadi ya. Bayar Kalau itu mah bab ya. Seperti itu. Ternyata juga dalam acara munggahan ini, ya ini banyak makanan ini. Ada yang memang saya niatkan sodako juga buat anak-anakku, karena sodako yang terbaik adalah kepada Inyal ya, kepada keluarga. Tapi ternyata anak-anakku juga ada bawa-bawa gitu. Tukeran makanan gitu. Bawa makanan juga. Ada juga yang hanya bawa senjata aja, perlu camelita. Seperti si Anu lah. Kalau aku duluan. Itu kan untuk mengakomodir, Mengisi kekosongan satu sama lain. Ini kok yang penuh takut juga sih kosong gitu. Dan pasti ada slot yang oper. Nah, itu. Tolong jangan disebutkan inisialnya, Babab lah. Supaya makanan tidak tersisa. Nah itu. Seperti adik saya ini kan Mubadir. Zaki ini salah satu mesin anti makanan mubazir ya. Nah, ternyata dari sodako ini ada beberapa, masya Allah, begitu hebatnya. Ini apa? Menemukan satu naskah yang sempat diagendakan atau sempat dicatat itu sodako pada umumnya, dan ada juga sodako khusus di bulan Ramadan. Nah ini bab. Nah ini diangkat derajat dan ditambah kemuliaannya. Itu yang pertama. Kemudian menjaga dari api siksa api neraka. Ini hadis loh, nggak percaya? Nih. Jelasin tuh. Yang pertama dulu bab tuh. Ya salah satu hikmah daripada sodako itu adalah tidak akan berkurang harta. Jangan merasa ketika kita harta disodakokan Jadi miskin. jadi yang tadinya digitnya 10 juta kemudian disodakokan 1 juta, wah itu berkurang jadi 9 juta. Padahal jadi Padahal 100 juta. Padahal Allah akan melipat gandakan kan. Jadi 19 juta. hakikat sodako itu bukan mengurangi harta kan, mana kosot sodakotun an malin kan gitu. Tapi justru dengan sodako itu rizki kita akan bertambah. Kan bentuk rizki itu kan bukan hanya bukan hanya Makanan. berbentuk uang, makanan dan yang lain sebagainya. Anak kita soleh pun itu kan rizki yang diberikan oleh Allah. Sehat. Sehat. Jadi jangan menganggap bahwa ketika kita bersodako harta kita menjadi kurang. Justru kalau ada kolam kemudian itunya dibersihkan, kocorannya itu kan air akan mengalir gitu. Keran. Tas sodako itu ibarat keran dibuka. Jangan ngocorkeun cai. Jadi lamun keran teh dibuka mah mendet wae nu mawi lamun hoyong beunghar. Siap. Sodako ka dia. Abdi siap janten mustahik. Dalam rangka mengamalkan hadis man lakosot sodakotun an malin. Komisi atuh Pak. Jadi kalau mau kaya sering-sering sedekah. Kalau mau kaya tapi hanya menerima sedekah itu bohong. Harus bersedekahlah di antara kita. Contoh dulu. Contoh dulu Pak. Insyaallah. Ada kesana. Siap. Jadi yang pertama itu tentang bahwa derajatnya ditambah kemuliaan. Ini hadis dari Abi Hurairah ya. Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwi illa izan wa ma tawaddu ahadun illa rufa. Itu yang disampaikan betapa derajat kita menjadi sangat baik, menjadi unggah lagi. Di bulan Ada ini umum, bukan di bulan Ramadan. Kalau yang bulan Ramadan beda lagi. Ada persepsi Seurkeun hatur lumayan banyak daripada hatur nuhulnya. Waduh.
persepsi pribadi tentang kebaikan berkali lipat, 10 kali lipat itu untuk muslimin, untuk orang mukmin. Ternyata di dunia ini itu janji Allah untuk seluruh umat manusia. Yang mendapat manfaatnya bukan hanya mukminnya saja gitu. Iya, enggak. Jadi balasan 10 kali lipat itu bukan hanya untuk mukminin, untuk manusia. Jadi mereka pun non muslim percaya dengan ini. Makanya teruslah berbagi. Ya, semacam contohlah Google. Dia terus sharing. Kan sekarang menjadi partai perusahaan terbesar gitu kan, sedunia gitu kan. Itu. Jadi di sini adalah yang namanya berbagi gitu kan. Yang namanya kebaikan ini bukan secara nominal. Yang penting kebaikan itu oleh Allah akan dibalas 10 kali lipat, itu bukan janji Allah untuk umat Islam saja ternyata gitu kan, tetapi untuk seluruh umat manusia. Itu yang menjadi motivasi luar biasa itu kan. Itu. Ada lagi yang lebih dahsyat dari sodako itu. Iya, apa? Ini kan Rasul mengatakan, aksiru ma'rifat al-fuqara wattakhidhuhum indahum al-ayyadiyya fa innahum daulatun yaumal qiyamah. Kamu harus kenal sama orang fakir, orang miskin. Dan wattakhidhuhum indahum al-ayyadiyya. Kalau ada makanan yang lebih, kita berikan. Kalau ada minuman yang lebih, kita berikan. Kalau ada pakaian yang lebih, kita berikan. Kenapa? Fa innahum daulatun yaumal qiyamah. Walaupun kelihatannya tidak pantas, tidak layak, beliau-beliau itu yang dikasihi oleh kita punya daulah di hari kiamat. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma daulatuhum? Qala unzuru ila man at'amakum kasratan au kasakum sauban au saqakum surbatan fakhuduhu biyadihi thumma afidu ila jannah. Daulah orang yang dikasih oleh kita makanan, minuman, pakaian yang lebih. Nanti kata Allah, unzuru ilaman at'amakum kasratan, cari oleh kamu orang yang pernah memberikan kamu makan sehingga perut kamu kenyang. Cari oleh kamu kepada orang yang pernah memberikan minum sehingga tenggorokan kamu segar. Cari oleh kamu kepada orang yang pernah memberikan pakaian sehingga pakaian kamu layak. Summa afidu ilal jannah. Yang punya daulah memberikan syafaat itu jangankan Rasul, bukan saja Rasul kepada umatnya, wali kepada muridnya, ulama kepada muridnya, orang fakir miskin pun punya daulah, punya syafaat untuk mengambil Masya Allah dari neraka ke jannah. Maha pemurahnya Allah. Bagi orang yang memberikan orang fakirnya itu sendiri gitu. Pemirsa, kalau kita bicara tentang sedekah ini sangat banyak sekali ya. Karena temanya itu harus khusus kayaknya. Harus khusus, kita ada persoalan lain ya tentang sedekah. Apa kamu senyum semu? Ini siapa nerima sedekah? Iya benar tuh. Ya, ternyata sekali waktu ini Anas ya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Ayo sedekatin afdol. Sedekah apa yang paling baik? Ini jenis sedekahnya. Yang paling utamanya apa? Kata Rasul, qala sedekatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Dan para sahabat Rasul ini sangat menyaksikan betapa murah hatinya Kangjeng Rasulullah SAW Di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa juga dia sangat murah hati. Hanya saja di bulan Ramadan begitu mengoptimalkan murah hatinya, bersedekahnya di bulan Ramadan. Pemirsa, pembincangan kita rasanya sudah cukup terlalu panjang sampai kita sempat diganggu dengan hujan 2 kali ini. Mudah-mudahan perbincangan pagi ini di acara Munggahan bisa manfaat buat sahabat-sahabat sekalian. Amin ya Allah. Dan kami sekeluarga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa yang jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Lah iyalah 1 Ramadan ini. 1 Ramadan itu tiba besok Selasa ya? Selasa ya, Selasa. Ruyah. Dan mungkin ruyahnya pas ini sangat tayang. Mungkin pas tayang video.
Mungkin pas tayang video atau sebelumnya lah. Dari tanggal 30 hari Senin lah bisa tayangkan videonya ini. Dan nantikan perbincangan kami khusus mengenai sedekah. Oke. Alhamdulillah Mausul, keluarga Mausul ini sedang melakukan mudah-mudahan manfaat. Amin. Dan termasuk juga season mengunggah. Munggahan menaikkan derajat martabat keluarga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.